Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Jumat. Nah, Jumat barokah ini kita meminta barokah kepada Habib Rocky Gerung. Saya disentuh mendung. Oh, mendung. Ya, itu barokahnya barokah 0% aja kalau sama Habib Rocky Gerung. Karena urusannya fatwanya memang fatwa 0%. Iya, dan banyak yang nunggu barokah dari pasar modal, pasar uang. Ternyata beberapa saham yang menyangkut nama seseorang yang sedang viral itu jatuh semua tuh. Jadi barokahnya minus. Hanya karena yaitu pasar selalu peka terhadap isu itu dan kelihatannya akan berlanjut, dan itu yang membuat keresahan publik itu berimbas sampai ke Solo, sampai ke istana. Itu kira-kira suasana mendung politik hari ini. Dua isu saya kira yang memang cukup menarik, yakni satu kelanjutan kasusnya Gibran dan Kaisang, dan kedua ini soal penambahan jabatan 3 periode, 3 tahun dan juga 3 periode. Kelihatannya udah hampir pasti itu aborted di tengah jalan ya, Bung Rocky, karena kemarin kan soal penambahan yang disampaikan oleh Bahlil itu, ini ada agak menariknya, tiba-tiba melambung lewat Kepala BKPM dan Menteri Investasi dia soal penambahan 3 periode, tapi bahkan orang seperti Erlangga Hartarto sendiri menyatakan bahwa mereka Golkar tetap pada konsistensi sudah jadwal 5 tahunan. Sementara yang saya kira yang pamungkas ini Bu Megawati melalui Hasto sudah menegaskan bahwa sebagai putra dari proklamator, Bu Megawati itu taat konstitusi. Artinya nggak ada itu cerita itu. Jadi kalau kalkulasi politik saya kira sudah selesai nih, udah tutup pintu ya soal 3 periode maupun penambahan 3 tahun masa jabatan baru ini. Ya, itu akhirnya ditutup dengan lidahnya Bahlil yang salah menjilat, kan begitu kan? Kalau kita bikin satirnya begitu. Tapi udah kan tetap ada upaya untuk mendorong supaya oligarki bertahan lama. Tapi sebetulnya ini teori yang juga buruk sebetulnya, karena di antara pengusaha juga akan saling membatalkan tuh idenya saudara Bahlil. Ya, Erwin jelas. Erwin ini kan seniornya Bahlil di HIPMI, ketua umum HIPMI. Jelas dia menyatakan begitu sih. Erwin ini kan politisi Golkar juga. Iya, dan ya itu yang mau kita lihat, bahwa sebetulnya orang-orang yang sedang resah karena mau di-reshuffle, dia bikin headline-nya macam-macam tuh. Jadi orang langsung menganalisis ya, ini Bahlil bakal di-reshuffle sebetulnya tuh. Tapi udah, itu nyalanya udah padam itu. Yang masih nyala justru nih yang soal threshold 0%. Tapi Ibu Mega pasti akan diingatkan oleh lingkungannya bahwa ini melanggar konstitusi. Dan sebetulnya bukan sekedar karena melanggar konstitusi, tapi secara politis pasti dirugikan lah Ibu Mega kalau diperpanjang. Sehingga proses pewarisan politik pada Puan itu terhalang. Jadi kita tutup aja isu ini, dan surveyor yang disewa negara kan masih berupaya buat, saya masih baca survei dari siapa itu, publik yang menginginkan presiden diperpanjang 3 periode itu bertambah dari 33 jadi 43. Iya, itu kita tahu lah siapa yang nyewa siapa kan. Ya, itu bukan tadi itu Inkopol ya. Hal-hal semacam ini sebetulnya nih para surveyor juga harusnya sekaligus jadi public educator dong. Nggak perlu disurvei hal yang secara konstitusi udah dilarang. Kenapa yang survei sesuatu yang dalam konstitusi nggak boleh, kok ngapain disurvei? Ini otaknya surveyor ini juga kan tebel amplop doang gitu. Sama seperti misalnya kita survei, boleh nggak kita membunuh orang tuh? Ternyata surveinya bilang boleh tuh. Lalu boleh membunuh, kalau kan ini hal yang elementer. Jadi sesuatu yang udah final di dalam konstitusi jangan lagi disurvei. Boleh nggak melanggar hak asasi manusia? Boleh. Loh, konstitusi larang. Jadi soal-soal beginian itu yang saya anggap bahwa mereka yang punya otak, kalau berhadapan dengan amplop, otaknya jadi lebih tipis dari itu amplop itu tuh. Begitu kan? Itu kerjaan surveyor. Itu kritik saya pada surveyor yang juga banyak teman saya tuh. Saya ingetin aja bahwa etika survei itu ada basis moralnya tuh. Itu poinnya. Ya. Oke, jadi tutup buku ya. Kalau toh ada wacana-wacana semacam itu muncul lagi, kita harus tutup buku. Dan juga kalau ada survei yang menyampaikan hal itu, harusnya media juga menganggap itu sudah bukan sebuah berita gitu ya.
Iya, itu pentingnya tuh, fungsi media kan mengembalikan akal sehat, bukan justru mendorong akal-akalan kan. Itu ya, kita mau menghasilkan sebuah masyarakat yang sound, yang bersih dan ngerti bahwa ada hal yang boleh disurvei, ada yang nggak perlu disurvei karena memang nggak ada gunanya tuh. Jadi itulah poin kita hari ini. Itulah barokah sebetulnya dari kedumuan survei. Nah, saya kira kalau dengan opsi yang tertutup semacam ini menjadi kita perlu ingatkan lagi ke Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini kan sekarang berpikir sudah jelas tutup buku, nggak bisa 3 periode, dan beliau sendiri juga menyatakan tidak mau 3 periode, dan juga nggak bisa nambah masa jabatan. Tapi kalau beliau mau mengamankan pasca beliau masa jabatan itu, kan beliau tentu ingin mendorong siapa dong figur presiden berikutnya yang bisa artinya punya komunikasi yang bagus dengan beliau. Dan satu-satunya cara saya kira ya bergabung dengan 0% ya, itu kalau beliau memang punya niat semacam itu. Itu sebetulnya yang kita tunggu tuh, kan udah nggak ada cara bagaimana mempertahankan kekuasaan. Satu-satunya cara yang masuk akal adalah hilangkan threshold. Supaya dari awal Pak Jokowi akan diingat sebagai orang yang memulai perubahan politik berdasarkan prinsip demokrasi. Kan itu sebetulnya tuh. Kalau soal secara teknis siapa yang diingin Pak Jokowi, ya tentu yang bisa jamin dia tuh. Dan kita justru ragu itu siapa yang mau jamin. Kalau kasusnya makin lama makin nambah. Dan terakhir adalah kasus 2 anak beliau tuh. Jadi orang merasa bahwa apa yang kita mau jamin dari pemerintahan ini. Tapi tetap dalam konstitusi ada prinsip yang seringkali juga jadi konvensi tidak tertulis bahwa presiden yang telah lengser harus dijamin hidupnya, keamanannya, kan itu perintah konstitusi. Tapi secara politik tentu Pak Jokowi ingin menjagokan seseorang, misalnya Ganjar, itu terlihat. Lalu Ibu Mega mungkin menganggap, udah kalau begitu saya berhadapan dengan Pak Jokowi. Itu proses politik hari-hari itu, dinamikanya semacam itu tuh. Tapi bagi kita kelompok oposisi, kita tidak akan ikut membuat daftar siapa yang boleh jadi presiden. Kita akan buat daftar siapa yang tidak boleh jadi presiden. Nah, begitu cara berpikir terbalik kita. Semua orang pada prinsipnya boleh jadi presiden gitu ya, kecuali yang punya catatan-catatan khusus itu yang tidak boleh. Oke, jadi ini sebenarnya dengan kita berjuang 0% ini, kita juga berjuang untuk kalau memang Pak Jokowi ingin ada politik dinasti, menantu atau putranya lah yang ingin maju ke depan, sementara kita tahu Pak Jokowi kan nggak punya partai politik. Ya, jadi dari mana dia akan maju kalau tidak bergabung dengan barisan kita, kan? Ya, itu pentingnya. Jadi pintu masuk konstitusi itu yang akan menjamin Pak Jokowi sukses membawa dinastinya. Kan itu aja sebetulnya. Jadi kalau mulai dari 0%, semua orang merasa, oh ya itu nggak ada dinasti lagi dong. Sebab kalau 20% tetap politik dinasti masih bisa diakali oleh oligarki. Itu yang kita inginkan, Pak Jokowi ucapkan sesuatu supaya kasak kusuk soal 0%, 20% juga selesai. Kan Mahkamah Konstitusi tetap nunggu sinyal presiden juga. Bagaimanapun presiden adalah powerful. Sebagai incumbent pun dia masih mampu untuk mengatur-ngatur kebijakan bahkan di DPR tuh. Jadi kalau sinyal itu datang dari presiden, maka kita lega. Mereka yang ingin mengajukan judicial review juga merasa bahwa oke, kalau begitu prosedurnya aman, itu nggak akan dihalangi itu. Sebetulnya ini ide yang betul-betul satu-satunya ide untuk memulihkan demokrasi kita. Nggak ada ide lain lagi itu. Mau ucapin sesuatu sebagai harapan, ya harapannya ya 0% itu kan itu. Itu sebetulnya resolusi kita 2022, yaitu presiden balik pada prinsip pertama ketika dia dipilih, yaitu dia ingin memulihkan demokrasi itu atau ingin menaikkan kualitas demokrasi. Maka kualitas demokrasi ditentukan oleh setuju apa nggak setuju dengan 0%, itu aja. Ya. Oke, tadi kan Anda bicara soal ada saham-saham yang rontok, ada yang resah dan sebagainya gitu ya. Ya, saya juga baca ini memang gara-gara pelaporan Ubay Badrun ini saham-saham milik Kaisang rontok. Ini biasa kan dalam saham kayak ini yang disebut namanya sentimen negatif gitu ya, Bung Rocky. Dan kita membaca pernyataan dari mantan wali kota Solo. Ini orang PDI, Efek Rudi Hadiatmo yang menyatakan bahwa ini kan kalau ada bahasanya seperti ini, dia bisa menyatakan kan kayak gini ini bikin resah kalau ada mau dilaporkan seperti itu. Tapi supaya ini nggak jadi persoalan, kata dia mestinya didorong dong KPK untuk
memberikan klarifikasi. Saya sih melihat ini bahasanya agak bersayap sih kelihatannya ya, Bung Rocky.